Om Chen, bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu aku. Om Chen selalu seperti ini. Aku dapat kabar penting. Jadi harus datang melapor ke Bapak. Ini tentang Pak Li Tengfei. Kampung halaman Pak Li kita. Bukan Jindong melainkan Suian. Selain itu aku juga dengar ayah Pak Li kita bernama Li Shimin. Ibunya bernama Li Yingchun. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Apa kau tak paham kata-kataku? Cepat pergi. Pergi Bapak, jangan marah, aku pergi. Ada Pipera. Pahlawan tak perlu ditanya asalnya. Kau sangat menarik, juga punya potensi. Teguh pendirian. Tenang dalam bahaya. Aku memang tidak salah menilai. Om Chen, Bapak terlalu memuji. Chen Husheng. Kau berani diam-diam menulis surat ke wanita ini. Chen Husheng, bagus sekali. Kau lupa siapa yang menyelamatkanmu dulu. Siapa yang melawan semua pendapat, hingga kau bisa menjadi suamiku. Siapa yang membantumu mendirikan Yulan Group. Kalau kau masih memikirkan wanita itu, masih mengingat anak haram itu, sekarang juga kau pergi dari sini. Pergi dari keluarga Kuo. Pergi dari Yulan Group. Apa yang bisa ku berikan dulu, sekarang juga bisa ku cabut kembali. Lau Huang. Data dari Beipiao Renters Network sudah ditransfer berapa? Baru kurang dari 20%, kok bisa? Kami juga tidak bisa apa-apa 2 hari ini di Beipiao Renters Network. Jumlah kunjungan pendaftaran dan postingan terus meningkat 1 jam sebelum tutup. Bertambah 50.000 pendaftar. Kalau dipikir-pikir benar-benar menakutkan. Untung Pak Yu setuju menjual perusahaan, kalau tidak 2 perusahaan kita. Entah sampai kapan akan bertengkar, sudah jangan berandai-andai lagi. Sekarang semuanya sudah jelas, cepat transfer datanya, oke. Karena Yu Pengyue telah menyerahkan tanggung jawab kepada kita. Kita harus bekerja lebih baik lagi, oke baiklah. Halo Bu, kenapa telepon malam-malam begini? Teng Fei? Saya Paman Sang Liu, ibunya. Apa yang terjadi dengan ibuku? Ibumu merasa tidak enak badan selama 2 hari ini. Katanya sakit di bagian dada. Dia minta tolong aku untuk membelikan obat saat aku ke kota. Aku masih punya sedikit obat ini di rumah. Setelah makan malam tadi aku berniat membawakannya duluan. Tapi siapa sangka begitu masuk ke halaman, aku melihatnya pingsan di halaman. Di mana ibumu sekarang? Aku dan orang-orang desa membawanya ke rumah sakit di kota. Dokter mengatakan mungkin ada masalah dengan jantungnya. Mereka bilang perlu operasi. Teng Fei, cepatlah pulang. Ibumu terus memanggil namamu meski matanya tertutup. Aku mengerti Paman Liu, aku akan segera pulang. Tolong katakan pada rumah sakit. Gunakan obat terbaik, carikan dokter terbaik-baik. Jika tidak bisa ditangani di sini, kita akan pergi ke kabupaten, pergi ke kota provinsi, bahkan ke utara. Selama bisa menyembuhkan penyakit ibuku berapapun harganya tidak masalah. Pak Li, kebetulan saya ada urusan denganmu, saya ada keperluan hari ini. Pak Li. Ini adalah arahan dari Chen tua barusan.
Tolong bantu aku minta izin kepada Chantua. Ibuku sakit, aku harus pulang ke kampung halaman. Aku juga butuh cuti untuk pulang ke kampung. Bukan begitu lalu, bagaimana dengan pekerjaan di sini? Sekarang sedang penting-pentingnya. Ini seperti mengkhianati kepercayaan Chantua padamu. Pekerjaan di sini bisa berjalan tanpaku. Tapi ibuku hanya satu-satunya. Halo Paman Liu. Teng Fei rumah sakit kota tidak bisa menanganinya. Kami akan membawa ibumu ke rumah sakit rakyat di kota nanti. Langsung saja ke rumah sakit rakyat. Ayo. Baik aku. Keluarga pasien segera datang. Sudah sampai. Halo Paman Liu. Dokter, bagaimana kondisinya? Untuk saat ini, sudah cukup stabil. Namun kami perlu mengamati lebih lama lagi. Ngomong-ngomong, apakah keluarganya belum datang? Seharusnya hampir tiba, aku sudah meneleponnya. Handphonenya mati Paman Liu. Teng Fei, akhirnya kamu datang. Ibu-ibu. Penyakit ibumu cukup serius. Operasi ini hanya sementara membantunya keluar dari bahaya. Tidak dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi. Untuk menjadi lebih baik, operasi kedua harus dilakukan sesegera mungkin. Harus dioperasi. Jadi rumah sakit kita bisa melakukan operasi ini. Mereka yang dapat melakukan operasi semacam ini secara nasional hanya ada beberapa ahli. Jadi saya sarankan Anda, atau membawanya ke kota utara. Ibuku kapan dia cocok untuk dipindahkan? Menurut situasi saat ini, bulan depan sudah bisa. Ingatlah untuk menghubungi rumah sakit di sana terlebih dahulu. Jangan sampai di sini. Juga aspek uang. Bersiaplah dengan cepat. Jangan terburu-buru. Berapa biaya dokter? Ini tidak terlalu mudah untuk dikatakan. Jika tidak ada asuransi kesehatan. Sekecil 4 atau 5 juta. Lebih dari 6-7 juta. Lagi pula itu bukan angka kecil. Aku tahu dokter, terima kasih. Perlahan. Satu mulut saja. Dokter bilang kau tidak ada yang penting. Tapi lebih baik. Pergi ke rumah sakit kota besar untuk pemeriksaan. Kami akan kembali ketika Anda sedikit lebih baik. Anda lihat. Aku tidak akan membiarkanmu kembali terakhir kali. Ibu baik-baik saja. Kau Paman Liu di sini. Tidak apa-apa, kau pingsan. Poin perhatian. Kau begitu sibuk. Cepat kembali. Jangan khawatir, saya sudah meminta cuti yang baik di perusahaan. Tidak apa-apa. Kau masih bekerja di perusahaan itu. Ubah perusahaan. Ibu tidak suka orang-orang itu. Baik. Biaya perawatan dan rawat inap Liu Shu. Aku sudah melewati perjalanan ini. Tidak punya waktu untuk mengambil terlalu banyak uang. Uang ini kamu ambil dulu buat jaga-jaga buat mama aku. Kalau kurang nanti aku ambil lagi, jangan buru-buru. Kalau uangnya kurang, aku dan teman-teman bisa bantu bayarin dulu. Terima kasih sama kamu dan teman-teman. Aku harus balik lagi sebentar. Pertama buat cariin mama aku. Rumah sakit buat terapi lanjutan. Kedua buat minta cuti di kantor.
Mama aku mungkin masih harus minta tolong sama kamu. Jagain lagi beberapa hari, tenang aja. Mama kamu kami yang jagain. Terima kasih Om Liu, aku duluan balik ya. Kalau ada apa-apa telepon aku, oke? Apa? Mama Li Tengfei sakit. Kapan ini terjadi? Ya kemarin malam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kamu tahu mama dia sakit apa? Katanya sakit jantung. Tapi aku rasa itu cuma alasan aja. Mungkin dalam beberapa hari ini, dia bakal minta resign sama kamu. Bukan cuma dia yang Xinwei itu udah resign. Kamu bilang ini jelas-jelas. Mereka satu tim sama Yu Pengyuekan. Pak Chen Li Zhong datang, lihat tuh. Ngomongin setan-setan pun datang. Suruh dia masuk ya. Li Zhong silakan. Ada apa, langsung bilang aja Pak Chen, aku rasa apa kamu juga mau resign? Resign? Siapa bilang aku mau resign? Yang Xinwei udah resign, kamu nggak resign. Yang Xinwei resign aku kok nggak tahu. Lihat tuh ekspresi kalian sama persis. Bisa nggak sih lebih kreatif? Sudahlah Hikyu. Teng Fei, ada apa kamu cari aku? Seperti ini Pak Chen. Mama aku kemarin malam kena sakit jantung. Baru selesai operasi. Tapi keadaannya agak khusus, mungkin harus operasi lagi di rumah sakit besar. Keluarga kami nggak ada saudara lain. Jadi cuma aku yang bisa jagain. Mau minta cuti sama kamu, minta cuti beberapa waktu. Kemarin aku udah minta tolong sama Pai buat bilang ke kamu. Tapi rasanya lebih baik aku yang bilang langsung. Pak Chen sekarang lagi sibuk-sibuknya. Li Zhong mau minta cuti. Pekerjaannya siapa yang tanggung pekerjaannya? Kamu yang tangani dulu. Aku Teng Fei nih. Ibu kamu sakit, kamu mau merawatnya. Aku ngerti. Tapi masalah pekerjaan. Selama ini kamu yang memimpin. Kamu tiba-tiba tidak ada. Pasti mempengaruhi kemajuan. Gimana kalau begini? Luangkan waktu, serahkan ke Hikyu. Biar dia bantu kamu. Selain itu, selama kamu cuti aku harap kamu bisa kerja setengah hari. Bantu Hikyu. Untuk ibumu, bisa cari perawat dulu. Biayanya perusahaan yang tanggung gimana? Sudah bilang begitu, aku mau bilang apa lagi? Terima kasih sudah memikirkan semuanya. Hikyu. Kamu gimana? Menurutku kurang baik. Aku wakil direktur yang memimpin. Malah minta bantuan direktur utama. Ini agak terlalu. Aku takut efeknya tidak baik. Lagi pula kalau ada masalah, Li Zhong tidak ada. Aku harus ambil keputusan. Atau terus cari Li Zhong. Tidak mungkin semuanya merepotkan kamu. Jadi maksudmu, bagaimana sebaiknya? Menurutku bisa tidak. Posisi aku dan Li Zhong sementara ditukar sedikit. Begini. Kalau tidak kerja jadi tidak jelas, tidak baik. Teng Fei. Apa yang Hikyu bilang tadi juga ada benarnya. Perusahaan sedang dalam masa perkembangan besar. Harus ada yang bisa ambil keputusan kapan saja dan menyelesaikan masalah kapan saja. Kalau kamu mau merawat ibumu, mungkin di sini memang agak sulit. Lebih baik posisi kamu dan Hikyu sementara ditukar, gimana menurutmu? Saya mematuhi keputusan perusahaan.
Baik. Pak Chen, mengapa Anda membiarkan Ye Ziqiu menjadi manajer umum? Dia orangnya ceroboh. Bisakah dia memikul tanggung jawab besar? Menggunakan orang seperti bermain catur. Setiap bida memiliki kegunaannya sendiri. Ye Ziqiu adalah langkah yang akan saya gunakan. Langkah ini akan menjadi langkah besar saya untuk mengubah keadaan. Tapi Pak Li juga telah berjasa besar. Anda begitu saja meninggalkannya. Untuk melindungi raja, bahkan kuda bisa dikorbankan. Saya telah mempersiapkan langkah ini selama 3 tahun. Harus berhasil. Bahkan jika anak saya sendiri menghalangi jalan saya tidak akan ragu. Li Tengfei, saya perlu memberitahumu. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu, sebagai wakil direktur, tolak. Ini adalah pendapat Dewan Direksi Perusahaan Pendapat Pak Chen. Tidak peduli siapa yang berpendapat. Saya berhak mengemukakan pendapat saya. Bagian paling populer di situs kami adalah bagian sewa rumah. Bisa dibilang itu adalah garis hidup kami. Dari awal kami mengusung konsep gratis. Itu yang menarik banyak pengguna ke situs kami. Dan sekarang mengusulkan biaya layanan. Bagaimana orang akan melihat situs kami? Saya tanya kamu. Apa bedanya dengan perusahaan agen lain? Apa kamu bodoh? Saya tanya kamu. Hingga saat ini perusahaan hidup dari apa? Membayar gaji semua orang. Jangan bilang dari iklan. Kamu sendiri yang paling tahu hingga saat ini perusahaan terus merugi untuk pasar, merugi untuk gaji semua orang. Uang iklan yang terkumpul tidak cukup untuk biaya operasional normal perusahaan itu, karena sebelumnya bersaing dengan situs sewa rumah saingan, dan sekarang situs sewa rumah saingan sudah tidak ada. Semua sumber daya pelanggan ada di tangan kami. Pasar juga telah mengakui kami. Jadi selama kami mengelola dengan sungguh-sungguh, pasti dalam waktu singkat bisa mencapai titik impas. Saya tanya kamu, seberapa cepat? Bisa untung berapa? 400.000-500.000. 180.000 perusahaan mempekerjakan begitu banyak orang. Memberi kalian gaji setinggi ini hanya untuk menghasilkan sedikit uang? Setelah pajak apa yang tersisa? Masih ada celana. Saya beritahu Anda, perusahaan ada untuk menghasilkan uang, untuk mendapatkan keuntungan. Pak Li, saya dermawan besar Li. Kita bisa menghemat biaya dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Menghemat biaya. Saya pikir biaya terbesar sekarang adalah gaji karyawan. Kalau begitu Pak Li, Anda memimpin. Mulai sekarang, mulai bulan ini, semua orang di perusahaan akan dipotong gajinya sebesar 30%. APA Anda, 30%, bukankah itu terlalu banyak? 3%, bagaimana bisa sebanyak ini? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Diam saja, dermawan besar Li. Tampaknya Pak Li juga sayang untuk melepaskan gaji ini. Karena tidak ada cara untuk menghemat uang. Maka sebagai General Manager, saya harus bertanggung jawab untuk membuka jalan bagi perusahaan mendapatkan uang. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa kita akan menarik biaya layanan informasi dari kedua belah pihak penyewa. Hanya dengan ini, setiap tahun perusahaan bisa mendapatkan pendapatan jutaan. Semua orang juga bisa mempertahankan tingkat gaji saat ini. Hal yang saling menguntungkan. Mengapa Anda melawan semua orang, Pak Li? Jutaan benar. Tahun ini, Anda bisa mendapatkan pendapatan jutaan. Tapi bagaimana dengan tahun depan, tahun berikutnya? Masa depan dari situs web kehidupan Begitu Beijing semua Drifter? Orang sadar bahwa situs web kehidupan Beijing Drifter dan perusahaan tidak ada bedanya. Mereka semua memanfaatkan ketidaksesuaian informasi untuk menghasilkan uang dari keringat semua orang pada saat itu. Masih adakah orang yang mendukung situs web kita? Apakah semua orang masih menganggap sebagai rumah spiritual mereka? Apakah mereka masih bisa mendapatkan seperti kasih sayang dan sapaan di sini? Pak Li, mengapa Anda memikirkan hal-hal seperti itu? Benar, kita memang memungut biaya, tapi kita lebih murah daripada perusahaan agen lainnya. Manusia itu cenderung mencari keuntungan selama kita lebih murah darinya. Mereka tetap akan datang ke situs web kita. Adapun hal-hal yang Anda bicarakan tadi, rumah hangat perhatian spiritual DLO, itu semua omong kosong. Jangan terpengaruh oleh hal-hal Yu Pengyue. Fakta telah membuktikan, omong kosong semuanya dari dia. Apa dia menjual perusahaannya kepada kita? Pokoknya aku nggak setuju cara ini. Aku yang akan jelaskan ke Pak Chen. Li Tengfei. Kamu nggak perlu jelaskan lagi, Pak Chen sudah serahkan semuanya ke aku. Dia percayakan semuanya sama aku. Hari ini kita kumpul buat rapat ini.
Bukan buat diskusi tapi buat bagi tugas. Satukan pikiran langsung eksekusi aja. Nggak ada tawar-menawar lagi Pak Liao. Ya Pak Ye. Ini tugas buat tim kalian. Oh ya aku kirim Yongzi buat bantu kalian. Dia orang lama aku di perusahaan agen. Paling ngerti soal tarif. Kalian diskusi bareng aja. Soal cara narik biaya layanan informasi ini. Pak Liu kamu langsung ke forum. Sebarkan kabarnya. Soal tarif ini sebarkan aja. Ingat ya. Arahkan opini publik. Biar menguntungkan kita. Pelan-pelan aja baik Pak Ye. Wen. Kamu dulu ikut Pak Li. Sekarang Pak Li juga nggak ada kerjaan. Sementara aku lagi butuh orang mulai sekarang kamu ikut aku aja. Baik Pak Ye. Yang lain juga jangan pada nganggur. Pulang-pulang mikirin. Gimana caranya bikin untung buat perusahaan. Apalagi yang bisa dimaksimalkan. Asal metodenya bisa jalan bisa dieksekusi. Perusahaan pasti kasih hadiah gede. Rapat hari ini sampai sini bubar. Li Tengfei ini ngira dia lagi bikin amal ya. Kamu nggak usah pedulin dia. Ikutin aja yang udah kita sepakatin. Baik Pak Chen. Menurutku ngapain juga kita simpan dia. Mending cari alasan buat pecat aja. Pak Chen. Apa aku salah ngomong lagi? Qiu aku tahu. Kamu takut suatu hari Li Tengfei bakal naik lagi di atas kamu. Kamu nggak mau jadi bawahan lagi ya kan? Kamu orang yang pintar. Orang pintar nggak boleh terlalu nggak ada batas. Jaga hubungan baik siapa tahu nanti butuh lagi. Jika Anda melakukan segalanya suatu hari, kau akan hancur. Li Tengfei tidak bisa membuka gaji atau turun. Ini adalah garis bawah yang kuberikan padamu. Jika kau pikir dia di perusahaan, kau akan menemukan tempat yang tidak bisa. Dia harus merawat ibunya. Hanya waktu yang tepat. Bangun rak baru masa depan perusahaan. Chen Tuadan. Besok kau akan pergi ke Shanghai. Mengapa Anda tidak meminta saya untuk mendapatkan rak baru perusahaan sesegera mungkin? Apakah Anda bangun? Kau bingung saat kau bilang kau pintar. Beberapa hal lebih mudah ditangani. Apakah kamu mengerti? Mengerti Chen Tua. Atas dasar pemberhentian saya, Li selalu bukan mengangkat. Apakah sementara ditarik? Ambil kembali sementara Anda. Gaji Anda tidak berubah. Tunggu sampai struktur perusahaan selesai sepenuhnya. Disesuaikan kembali dengan departemen baru. Semua orang sama kecuali kamu. Kapan akan diatur lagi? Aku tidak tahu ini kau bahkan tidak tahu. Bagaimana Anda bisa menerima semua orang? Gaji tidak berubah. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Tuan Li aku hanya menjalankan tugas. Anda bertanya secara khusus saya tidak tahu. Qiu. Aku memintanya untuk pergi Li selalu. Kau mencarinya ini, bukan sesuatu yang signifikan. Selain itu Ye selalu tidak ada di perusahaan. Bagaimana dengan orang lain? Dia pergi ke Shanghai untuk pertemuan dengan Chen. Oke aku akan menunggu dia kembali. Tidak apa-apa yakinlah. Aku punya sesuatu yang lain. Selama Anda tidak mempermalukan saya. Aku tidak mudah makan. Oke aku tahu. Ada apa-apa lagi?
Li itu saja. Anda lihat. Anda telah mengambil kembali posisi ini. Jadi kantor ini. Ya kan? Kantor juga menerima. Semua orang melakukan hal yang sama. Jadi, oke mengerti. Kalau begitu saya akan keluar dulu. Sejenak lagi saya akan datang membantu Anda memindahkan barang. Anda sementara menetap di sini selama 2 hari. Ye Zong bilang tunggu dia kembali. Hal pertama yang akan dia lakukan setelah kembali adalah mengatur posisi kantor untuk baru. Tidak ada hal lain, saya pergi dulu, tunggu. Ada apa lagi, silakan katakan. Ye Zong tidak ada di perusahaan, bagaimana dengan pekerjaan perusahaan? Siapa yang memimpin? Tenang saja. Ye Zong sudah mengatur semuanya, pasti tidak akan kacau Anda. Tunggu dengan tenang dia kembali. Bahkan Li Zong juga dikeluarkan, siapa yang tahu. Katanya ada penyesuaian struktur organisasi. Semua pemimpin sementara dicabut penunjukannya. Ada yang melakukan seperti ini. Ye Zong, orang-orang itu sudah lama diatur. Semua duduk di kantor. Justru orang-orang yang di bawah Li Zong, manajer direktur. Kami semua terdampar di kantor ini. Ini akan berubah. Satu pemerintahan, satu menteri, sekarang bahkan Li Zong duduk di area kantor besar. Sepertinya hari-hari kami juga tidak mudah. Sudahlah, jangan bicara lagi, urus urusanmu sendiri. Sibuklah. Hei kakak, hal yang Anda atur sudah saya selesaikan. Dia tidak ada reaksikan. Tidak ada. Sama seperti yang Anda tebak sebelumnya, begitu saya bilang. Gaji dan perlakuan tidak berubah, dan semuanya sesuai aturan. Dia langsung pindah tanpa bicara. Anda menempatkannya di mana? Di tempat yang Anda bilang, di pinggir jalan. Semua orang bisa melihat kita mempermalukannya. Oke, kamu cepat sekali. Tunggu saya kembali, akan saya atur tugas yang enak untukmu. Baiklah kakak, saya tunggu. Panggil Ye Zong, tidak ada tata krama. Ya Ye Zong, Ye Zong. Ada hal lain tidak Ye Zong? Anda sebelumnya bilang, Li Tengfei dan Yu Pengyue ini. Mereka berkolusi diam-diam menipu uang lalu kabur. Kenapa dia belum pergi? Siapa yang bilang Li Tengfei dan Yu Pengyue saling berkolusi? Mereka bertengkar sampai hampir bunuh-bunuhan. Masa masih saling berkolusi? Bukannya Anda bilang sama si Chen? Anda bodoh ya? Saya tidak bilang begitu. Bisa turunkan Li Tengfei. Kalau tidak turunkan dia, bagaimana kakak saya bisa naik jabatan? Kalau saya tidak naik jabatan, kalian mau makan enak di mana? Hebat Pak Ye, ternyata Anda dalangnya. Si Chen tua itu sudah jadi bidak Anda. Jangan banyak cium pantat, masih ada urusan apa? Beginilah kita sudah begitu mengganggu Li Tengfei. Kalau dia tidak tahan dan mengundurkan diri gimana? Tenang saja, kalau mau mengundurkan diri sudah lama mengundurkan diri. Sampai sekarang belum pergi. Artinya pekerjaan ini sangat penting buat dia. Selama perusahaan masih memberinya gaji, dia tidak akan berani sembarangan mengundurkan diri. Kenapa sih, ngapain Anda banyak urus? Oh ya, jangan lupa 2 hari ini. Minta mereka bawa lebih banyak klien. Biar sering lewat di depan matanya. Biarkan dia gelisah, iya. Biar dia malu. Manajemen grup terhadap perkembangan perusahaan kita telah melakukan penyesuaian besar-besaran. Salah satunya adalah memasukkan modal swasta. Ini adalah ketua dewan direksi kita yang baru, Yu Pengyue. Pak Yu sekarang adalah pemegang saham terbesar perusahaan kita.
Silakan Pak Yu. Semuanya. Saya dulu juga pernah menjadi bagian dari perusahaan Veo. Pernah bergumul di lini bisnis. Pernah seperti kalian menghadapi banyak masalah perusahaan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa namun. Mulai hari ini semuanya berbeda. Karena hari ini adalah awal yang baru. Saya kembali ke sini. Karena saya masih punya perasaan terhadap Veo. Untuk mewujudkan sebuah janji pada teman. Andalah yang membuat saya tetap memegang nurani. Andalah yang memberi saya harapan untuk memulai kembali. Yu Pengyue, terima kasih. Suatu hari nanti, kamu akan mewujudkan mimpimu di sini. Pada saat itu jangan lupakan aku. Aku kembali ke sini dengan harapan. Aku bisa terus mewujudkan mimpiku di tempat di mana mimpi itu bermula, dan mimpi kalian. Mulai hari ini, perusahaan akan melakukan reformasi menyeluruh, mengembangkan teknologi kantor virtual generasi baru, meningkatkan kesejahteraan karyawan lini pertama secara signifikan. Semoga kalian mendukung. Terima kasih. MA hari ini merasa lebih baik tidak? Jauh lebih baik. Sudah bilang jangan sering-sering datang menjengukku. Kamu seorang CEO yang sibuk. Kamu sering datang menjengukku, ini kan mengganggu pekerjaanmu. Jangan dengarkan ibumu, dia bilang jangan datang. Tapi di hatinya sangat khawatir. Matahari baru saja mulai condong ke barat. Dia sudah mulai bertanya jam berapa ini. Anak ini kok belum datang juga? Kok belum datang ya? Telinga kami sudah kapalan mendengarnya. Kamu tidak mengerti. Dia biasanya sangat sibuk bekerja. Sekarang mana ada CEO yang bekerja sendiri? Semua sudah diatur oleh bawahannya. Betul. Anakmu masih muda sudah jadi CEO. Banyak keberuntungannya. Keberuntungan apa? Semua itu hasil kerja kerasnya sendiri. Aku sebagai ibunya tidak bisa memberikan apa-apa. Hanya mengajarkannya untuk tahan banting dan jujur. Anak ini punya ketahanan. Apa yang sudah diputuskan, pasti akan dikerjakan sampai tuntas. MA. Jangan memujiku lagi. Benar-benar kamu baik-baik menasihati ibumu. Tapi jangan memujimu lagi. Kalau tidak, anak kita ini tidak bisa dipakai lagi. MA. Ada apa? Ma. Sepertinya ada masalah dengan jantung kamu. Masih diam saja, cepat panggil dokter. Tolong jaga aku sebentar. Baik. Dokter. Jangan buru-buru, dokter akan segera datang, jangan khawatir. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Sangat serius, perlu segera dioperasi. Tapi tubuhnya sekarang dalam waktu singkat, sudah 2 kali operasi. Kerusakan pada tubuhnya besar, tapi tidak ada pilihan. Kalau tidak dioperasi, pasien mungkin tidak akan bertahan. Baik, kapan operasinya bisa dimulai? Cepat mungkin bulan ini bisa dilakukan. Tapi operasi semacam ini sangat mahal. Ditambah biaya ICU untuk penyakit jantung ribuan per hari. Anda harus siap sebelumnya, baik tidak masalah. Asal bisa menyembuhkan penyakit ibu saya berapapun, biayanya saya mau. Tolong. Pekerjaan ini sangat penting bagi saya. Asal Anda membiarkan saya tetap saya Li Tengfei. Anda bisa mempekerjakan saya apapun saya mau. Tolong, baik tidak? Baik tidak? Li Tengfei. Tidak menyangka Anda juga mengalami hari ini. Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Selalu melawan saya. Baiklah. Mengingat hubungan kita dulu, saya akan membantu Anda. Memberi Anda kesempatan. Siapa yang membuat saya baik hati? Enak-enak. Anda tidak perlu sungkan, saya kenal lama dengan Li Zong. Saya bisa masuk sendiri, tidak mungkin saya takut Anda tidak bisa menemukannya. Saya sudah datang beberapa kali, mana mungkin tidak bisa menemukan. Anda tidak tahu perusahaan kami sekarang ada beberapa perubahan. Dia pindah kantor, Li Zong naik jabatan. Tidak bisa disebut naik jabatan.
Pokoknya kalau Anda mau bicara bisnis temui saya saja. Li Zong, Anda Wang Zong. Kenapa Anda duduk di sini? Wang Zong, kenapa Anda duduk di sini? Baru-baru ini, ada penyesuaian area kantor. Saya pindah ke sini dulu. Wang Zong, Anda mau bicara kerja sama iklan kan? Ayo ke kantor saya bicara ini. Sibuk dulu ayo. Sini. Mereka kenapa begitu keterlaluan ya? Yang lain sudah ditempatkan, hanya Li Zong yang tidak. Siapa tahu Ye Zong lagi mau apa? Li Zong terlalu kasihan. Saya rasa pasti ada masalah di sini. Kalian pikir, kalau Li Zong benar-benar diperlakukan tidak adil? Dengan kemampuannya kenapa dia tidak mengundurkan diri? Ya kalau aku sudah lama pergi. Jadi mungkin ada sesuatu di balik ini. Katanya, dia menipu perusahaan banyak uang saat menjabat. Tapi Ye Zong memberinya muka, tidak mengusirnya atau melaporkannya ke polisi. Jadi dia masih duduk di sini. Benarkah? Aku heran kenapa dia masih di sini. Ternyata dia punya rasa bersalah. Setiap hari berpura-pura jadi bos, siapa yang dia bohongi. Lau Cui, kamu terlalu tidak menghargai aku. Perusahaan kami menginvestasikan banyak uang untuk iklan di tempatmu. Kalau kamu tidak ingin menangani bisnis perusahaanku, kalau merasa repot, aku bisa cari orang lain. Ye Zong. Kita harus bicara dengan hati nurani. Diskon yang aku berikan ke perusahaanmu sudah yang terendah di industri ini. Jangan banyak bicara, diskon itu tidak ada artinya. Itu uang perusahaan. Aku mau bagianku. Aku beritahu kamu, Lau Cui, perusahaan ini. Sekarang aku Ye Ziqiu yang memegang kendali. Li Tengfei sudah tidak berkuasa tahu. Seperti dulu kamu memberikannya ke dia, sekarang berikan ke aku. Dulu saat Li Zong masih ada, dia juga tidak minta komisi. Kamu bohong siapa? Ye Zong, mana berani aku bohong ke Anda? Dulu Li Zong bilang, asal diskonnya diturunkan, dia tidak mau untung sepeser pun jadi. Orang bodoh ini aku tidak peduli. Lau Cui, aku beritahu kamu, diskon tidak boleh berubah. Bagianku kamu yang atur. Aku tidak percaya. Aku bawa kepala babi masih tidak bisa cari pintu kuil. Bodoh. Masuk. Laoli, ayo duduk. Tidak usah duduk Laoli, aku bilang ke kamu. Beberapa waktu ini, aku sibuk tidak sempat memperhatikanmu. Kamu adalah veteran perusahaan. Dan favorit Chen Lao. Tentang masalah penempatan ulangmu, pasti harus dipelajari dengan hati-hati. Penempatan yang tepat, jadi jangan buru-buru. Tunggu dulu Ye Zong. Aku datang bukan untuk membicarakan ini. Ini. Aku percaya begitu sistem ini online, akan semakin meningkatkan pengaruh situs web kami, menghasilkan sesuatu yang lebih berharga bagi lebih banyak pengguna. Ini rencana yang bagus. Konsepnya begitu masuk akal. Tapi di sini, masih banyak detail yang harus dipelajari. Katakanlah keaslian. Jumlah sampel. Aku sudah mempertimbangkan rahasia dagang DLO. Ada beberapa yang relatif matang sebelumnya. Ulasan sistem referensi. Aku yakin tidak akan ada masalah dengan detail ini. Ada satu pertanyaan lagi. Di mana manfaatnya? Di mana kepentingan kita? Aku tidak menemukannya. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Tidak akan menghabiskan banyak biaya, tapi bisa tersedia untuk semua orang. Layanan yang lebih bermakna. Membangun saluran untuk pengawasan opini publik. Dan meningkatkan kredibilitas situs web. Biarkan semua mesin berjalan. Jangan datang ke sini. Saya akan bertanya, apakah Anda dapat menghasilkan uang secara langsung? Tidak ada cara untuk menghasilkan uang secara langsung. Laoli, aku bilang Laoli. Ini juga di perusahaan kami. Anda mencoba di perusahaan lain. Jangan percaya kau mencoba. Tidak ada yang bisa mengatakan, saya tidak tahu bahwa minyak dan garam China mahal.
Kau bilang kau juga. Kenapa kau tidak mengerti? Tutup mulut sepanjang hari. Dari mana uang itu keluar? Lihat dirimu. Bawa tim dari Yu Pengyue. Maaf, perusahaan kami sangat kecil. Tidak bisa mentolerir Buddha besar Anda. Anda datang ke sini untuk kami. Anda masih melihat perusahaan besar itu. Maaf, Li selalu di sini. Mungkin tidak ada posisi yang cocok untuk Anda. Maaf, Li tidak bisa membantu Anda. Katakan yang sebenarnya, Tuan Li. Kami tidak berani mengambil kasus Anda. Jangan tanya kenapa. Anda masih berpikir tentang seseorang yang Anda menyinggung. Jadi setiap sen dari perusahaan harus digunakan untuk hal yang berguna. Setiap sen harus menghasilkan, kamu tahu tidak? Kita ini perusahaan, bukan tempat amal. Masih ada hal lain tidak? Tidak ada lagi. Kalau begitu sibuklah. Dengan begitu, tidak hanya meningkatkan kredibilitas situs, memperluas pengaruh situs di kalangan perantau, untuk penduduk lokal yang membutuhkan, juga menarik secara tidak langsung, meningkatkan pengguna dan kunjungan situs. Kedengarannya bagus. Tapi kamu berencana bagaimana memanfaatkannya untuk menghasilkan uang? Pak Chen, begini pikiranku, kita juga mengklasifikasikan perusahaan ini. Ada yang hubungan mitra strategis, tidak ikut berkomentar. Kita beri mereka label perusahaan jujur tentu saja. Kita akan mengenakan biaya. Ada juga yang mitra asal mereka membayar. Kita akan hapus ulasan negatifnya. Sisanya yang tidak kooperatif. Beri penilaian apa adanya. Sesekali tampilkan 1-2 untuk diekspos. Pertama, memperdalam kepercayaan netizen pada kita. Kedua, meningkatkan popularitas perusahaan kita. Mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini meraih beberapa penghargaan perusahaan paling bertanggung jawab sosial. Bagaimana menurut Pak Chen? CQ ini semua adalah ide kamu sendiri. Ya, semua ini ide saya sendiri. Kamu ini Pak Chen, ada yang salah beritahu saya. IQ, kita sudah kenal bertahun-tahun. Kemampuanmu seberapa besar? Saya tidak tahu. Jujur saja, ide ini adalah ide Li Tengfei kan? Anda memang jeli dan cerdas. Benar, ide awalnya memang dari Li Tengfei. Tapi saya melakukan banyak perbaikan. Ide-ide menghasilkan uang itu, semuanya orisinal saya. Itu baru benar, CQ. Dalam perencanaan dalam strategi, tentang arah besar itu, kamu mungkin tidak sebaik Li Tengfei. Tapi soal menghasilkan uang, 3 Li Tengfei pun bukan lawanmu. Aku tidak salahkan, terima kasih pujian dari Pak Chen. Dulu aku menggunakan Li Tengfei untuk pandangan strategis dan eksekusinya, membantu perusahaan membangun fondasi. Sekarang perusahaan sudah stabil. Selanjutnya giliranmu untuk menunjukkan kemampuanmu. Pak Chen, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. IQ, ku dengar setelah kamu naik, kamu banyak melakukan perubahan personalia, meskipun membuat gaduh. Tapi aku tidak pernah bersuara. Kamu tahu kenapa? Aku mendengarkan dengan seksama. Orang-orang hanya tahu mengutuk kekejaman membunuh anjing setelah kelinci mati. Tapi tidak ada yang peduli setelah kelinci habis. Pemburu harus menggunakan jatah makanannya sendiri untuk memberi makan anjing dengan susah payah. Dengan cara kamu menekan mereka, membuat mereka mengundurkan diri. Benar-benar membantu perusahaan. Pak Chen, Anda benar sekali. Orang-orang itu kerjanya tidak bagus, tapi minta gaji yang paling besar. Mereka masih bersikap sombong. Mereka tidak berpikir, mengapa mereka bisa mendapat gaji sebanyak itu, setelah mendengar evaluasi pemotongan gaji atau mutasi.
Mereka langsung marah dan bilang, perusahaan tidak adil pada mereka dan akan mengundurkan diri secara massal. Aku tidak mau terima sikap mereka orang-orang ini. Pada dasarnya adalah orang yang tidak punya prinsip. Siapa yang bayar lebih mereka akan ikut. Dulu Yu Pengyue memang adil pada mereka. Tapi kemudian demi uang mereka pindah ke perusahaan kita. Jadi jangan anggap mereka sebagai manusia. Kalian harus tegas pecat atau turunkan gaji. Singkatnya, dalam batas tidak mengganggu pekerjaan. Cepat bangun tim baru. Baik Pak Chen. Pak Chen lalu. Apa rencana untuk Li Tengfei? Bukankah kamu sudah merencanakannya untukku? Pak Chen, jangan menakut-nakutiku. Aku Yesikyu meski punya 10 nyali, tak akan berani mengambil keputusan untukmu. Aku dengar ada orang sengaja memberitahu para pemburu kepala di lingkaran itu, agar mereka tidak menerima pesanan Li Tengfei. Memang tak ada yang bisa lepas dari penglihatanmu. Aku yang memberitahu mereka. Itu juga demi membantumu mempertahankan bakat. Oh ya, kalau begitu baguslah. Namun untuk menahannya, setidaknya kita harus menjaga harga dirinya. IQ. Aku tetap pada pendirianku. Jangan terlalu kejam dalam bertindak. Ya Tuan Chen, aku mengerti. Aku akan mendengarkanmu karena kamu sudah berbicara. Setelah kembali aku akan segera memulihkan jabatan Wakil Presiden Li Tengfei. Menurutmu apakah ini bisa? Melihat kinerja Li Tengfei belakangan ini, kita mungkin telah tertipu oleh Yu Pengyue. Tertipu? Apa maksudmu tertipu? Dia membuat kita salah mengira bahwa Li Tengfei adalah sekutunya untuk memancing kita melawan Li Tengfei. Langkah licik untuk memecah belah. Tuan Chen, apakah menurutmu kamu berpikir terlalu jauh? Li Tengfei dan Yu Pengyue pasti sudah merencanakan semuanya. Li Tengfei sekarang hanya berpura-pura untuk mengecohmu. Siapa tahu mereka berdua masih merencanakan sesuatu untuk menjebakmu lagi. Kamu juga ada benarnya. Selama dia terlalu dekat dengan Yu Pengyue, tetap saja menjadi ancaman bagi kita. Li Tengfei ini harus digunakan. Tapi juga harus diwaspadai. Harus digunakan juga harus diwaspadai. Lalu Tuan Chen, otakku ini. Bukankah kamu sedang menyulitkanku? Apa sulitnya? Yu Pengyue kan suka menggunakan tipu daya pemecah belah. Bagus. Kalau begitu kita balas dengan cara yang sama. Ada beberapa hal. Langsung bebankan saja kepada Li Tengfei. Hebat, sungguh hebat. Om Chen. Silakan masuk. Halo Om Ding. Om Yu, silakan masuk. Bagaimana kondisi kerja karyawan belakangan ini? Sangat baik. Banyak yang sekra sukar lembar. Kita harus berusaha menyelesaikan versi baru secepatnya. Harus istirahat kalau sudah waktunya. Jangan lupa kisah Zigong menebus orang. Awalnya niat baik akhirnya jadi paksaan moral. Tidak sebanding dengan kerugiannya. Saya mengerti, saya akan ingatkan semua orang. OMU. Kali ini benar-benar terima kasih banyak. Sejak awal Anda membantu saya. Saya sudah menganggap Anda seperti saudara seperjuangan. Sungguh saudara, ngapain bilang terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, saya memanggil Anda ke sini karena melihat usaha keras Anda mempelajari pasar selama ini. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan hasil, jangan salahkan saya kalau saya tegas. Bagus, ternyata bukan Yu Pengyue yang dulu lagi. Anda tenang, saya juga bukan Ding Wei yang dulu. Saya tunggu. Saya pulang dulu, tolong awasi perusahaan. Om Yu.
Apa maksudnya Anda mau apa lagi? Saya lelah hari ini, tidak mau berdebat dengan Anda. Anda lihat sendiri. Anda ditipu mereka. Saya ditipu mereka, saya rasa saya ditipu Anda. Satu sisi untung dari biaya perantara sektor sewa, sisi lain mengambil ide saya bekerja sama dengan pedagang nakal untuk uang haram. Tidak malukah Anda Li Tengfei? Apa bedanya dengan Chen Husheng Yeziqiu? Apa bedanya? Kalian berdua ini kenapa baru tenang beberapa hari? Kenapa berdebat lagi? Anda lihat sendiri. Karena berita bohong ini. Pulang langsung marah-marah ke saya. Teng Fei, Anda perintahkan sektor sewa kehidupan perantau Beijing untuk sepenuhnya memungut biaya layanan dan membuka biaya port koneksi ke perusahaan perantara. Juga sertifikasi perusahaan jujur. Apa bedanya dengan memungut uang untuk penghargaan? Bagaimana bisa Anda melakukan ini? Sudah saya bilang. Itu berita bohong dituduhkan ke saya. Kalau kalian gak percaya ya udah. Udahlah. Beneran bukan kamu yang ngelakuin. Aku di perusahaan udah bener-bener dikucilin. Cuma nyandang gelar wakil direktur doang. Orang-orang yang dulu sama aku. Ada yang pergi, ada yang bubar. Masih ada beberapa orang. Demi bertahan hidup. Mereka terpaksa nyari muka sama Yeziqiu yang brengsek itu. 2 bulan ini. Aku nggak pernah ikut ambil keputusan di perusahaan. Tapi malah dituduhin semua. Terus kenapa kamu masih kerja di sana? Udahlah ngomong juga kamu nggak ngerti. Pada dasarnya, kamu tetap nggak percaya sama aku. Bro, aku yang gak percaya sama kamu atau kamu yang gak percaya sama aku? Sudahlah, kalau ini cuma salah paham. Ya udah, biarin aja. Pengyu, kamu juga kenapa selalu gegabah gitu? Kayak anak kecil aja. Kalau nggak ada apa-apa aku duluan ya. Keadaannya sekarang emang susah banget. Masih ingat nggak waktu perusahaan 4 bersaudara ini berdiri? Aku ngumumin 3 hal. Datang. Emma kok udah duduk sih? Dokter bilang abis operasi harus banyak-banyak tiduran. Aku udah baikan kok. Kok kamu datang lagi sih? Bukannya kamu suruh temenmu yang nemenin aku. Temenku, Bu, buahnya udah dicuci. Bu, buahnya udah dicuci. Soalnya Teng Fei udah dateng, biar dia aja yang nemenin ibu. terima kasih. Bu, kalau nggak ada apa-apa aku duluan ya. Udah mau pergi, nunggu bentar lagi dong. Nggak usah, masih ada urusan di perusahaan, besok aku dateng lagi. Terima kasih ya. Nggak apa-apa bro, aku duluan ya. Kamu temenin ibu aja. Dah Bu. Dah ya, Dah Bu. dah buruan anterin Pengyu. Kok kamu tahu ibu aku sakit? Serius pengen tahu gimana caranya bisa dapat info semua hal, tapi kamu kenapa nggak bilang sama kita? Nanggung sendiri beban segitu. Seru ya? Kita kan belum dekat sampai bisa saling tanya urusan keluarga. Li Tengfei, jangan lebay deh. Apapun yang terjadi sebelumnya, tapi setidaknya sekarang aku masih anggap kamu teman. Kamu malah ngelakuin gini. Oke, mungkin aku salah ngomong. Maksudku, sekarang aku masih bisa handle. Kemarin malam Lausing ngajak aku makan. Aku pergi.
Kamu udah tahu. Aku nggak ngerti. Mereka jelas-jelas ngejadiin kamu kayak penangkal petir. Semua masalah dilempar ke kamu. Nggak pengen pindah, sukanya ngerasain susah. Sukanya dianggap kayak badut. Seorang general manager sukanya berdesak-desakan dicubikle kayak karyawan biasa. Karena kamu nggak ngerti. Aku ngerti Li Tengfei, aku kasih tahu. Semua yang kamu lakukan karena gengsi. Dulu keluar dari 4 bersaudara karena gengsi, nggak mau diinjak-injak. Juga karena gengsi kamu nggak mau mama kamu mikir kamu nggak punya uang. Nggak bisa bertahan di kota besar, kamu nggak mau teman-teman bilang. Kamu nggak mau terima bantuan teman, kamu nggak mau Xiaoyu mikir. Kamu nggak bisa kasih dia masa depan yang stabil dan baik, kamu nggak mau diri sendiri mikir. Udahlah. Kenapa nggak ngindar? Jujur. Aku udah lama pengen kamu pukul aku. Kamu gila ya? Nggak kok. Aku cuma merasa pantas dipukul. Lagi ngapain yang bikin bersalah? Takut kamu marah kalau aku bilang. Udah dipukul masih marah apa? Jujur kamu sampai ke titik ini. Gak lepas dari peran aku. Ingat nggak? Waktu Yoyan jual saham itu. Waktu itu aku pengen menangin kamu. Di balik layar aku jebak kamu. Tujuannya biar Chen Husheng dan Ye Ziqiu jadi curiga sama kamu. Curiga apa? Curiga kalau konflik kita berdua cuma pura-pura. Semua sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian aku menyebarkan informasi melalui berbagai saluran, bilang bahwa pertengkaran kita cuma akting belaka. Sebenarnya hubungan kita baik-baik saja. Bahkan persaingan antara situs Bei Piaofangke dan Shenhuo juga palsu. Tujuannya adalah agar kalian menganggap situs Bei Piaofangke sebagai pesaing paling berbahaya lalu mengakuisisinya. Nanti saat perusahaan dijual kita tinggal bagi hasil. Sesederhana itu. Setelah rumor disebar, aku terus menunggu kabar. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Aku sempat merasa rencanaku gagal. Kemudian baru tahu. Kalau Chen Husheng si rubah tua itu terus menahan diri. Menahan diri sampai 4 bersaudara diakuisisi. Jadi apapun dukunganku untuk mengakuisisi saham Yoyan, mereka akan berpikir kita berdua sudah merencanakan ini dari awal. Benar. Penjualan saham cuma pancingan. Fei Fei yang mendorong Yoyan untuk menjualnya. Kemudian aku menyelidiki secara diam-diam. Fei Fei sebenarnya diperintah oleh Ye Ziqiu. Aku memanfaatkan situasi ini. Aku kok tidak tahu. Bagus kalau kamu tidak tahu, artinya mereka berdua sudah tidak mempercayaimu sejak lama. Masih banyak hal yang disembunyikan darimu. Hanya dengan begini, rencanaku bisa berhasil. Tapi akhirnya rencanaku memang berhasil. Hanya saja keberhasilannya tidak tepat waktu. Agak merugikan orang lain dan diri sendiri. Cuma itu. Cuma itu masih kurang apa? Sebenarnya kalau sekarang dibicarakan ini, semua gak ada apa-apanya. Aku sebelumnya juga pernah melakukan hal yang mirip. Kamu masih ingat nggak? Saat aku datang ke perusahaanmu, ngomong soal aku mau akuisisi. Malam itu aku mengajak Xiaoyu dan Zishan makan bersama. Juga menyuruh Yang Zi mengajak Zishan jalan-jalan lebih lama. Menyuruh Lau Huang mengajak Lau Xing keluar. Duduk di sebelah kita. Setelahnya kamu juga sudah tahu.
Gimana? Nggak mau ngomong apa-apa? Mau ngomong apa lagi? Sudah sampai sejauh ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya bisa terus terjerumus. Kalau bukan karena Youyan yang selalu mengingatkanku. Aku tidak tahu akan jadi seperti apa sekarang. Dia benar. Meskipun aku mengalahkan orang lain. Tapi aku kalah dari diriku sendiri. Kita semua kalah. Kalah dari diri sendiri. Sudahlah, setidaknya kamu pernah menang sekali. Kamu yang membeli perusahaanku, bukan aku yang membeli perusahaanmu. Itu bisa disebut menang. Kamu setidaknya lari dengan uang. Aku yang paling rugi. Awalnya kukira, setelah mengalahkan Bei Piao Fang Kewang, aku bisa mewujudkan mimpi kita dulu. Tapi akhirnya aku sadar, aku sebenarnya lebih naif darimu. Modal adalah sesuatu yang tidak memiliki kelembutan. Di balik selubung palsu itu adalah taring dan cakar yang telanjang. Bei Piao Sheng Huo Wang tanpa pesaing. Seperti monster yang terungkap aslinya. Kepentingan nyata akan menghancurkan semua fantasi indah. Jadi, bahkan jika kamu tidak menjebakku, aku tetap akan berakhir seperti ini. Kalau begitu, kita berdua adalah orang bodoh yang terlalu percaya diri. Ya, terlalu bodoh. Sayangnya, kita sadar terlalu terlambat. Menurutku, sadar belum terlambat. Apa ini? Ingat waktu kamu pertama kali masuk perusahaan, aku mengumumkan 3 hal. Manfaat ketiga ini adalah untuk orang tua setiap karyawan di sini. Juga memberikan asuransi kesehatan komersial tambahan. Meskipun selama 2 tahun ini kamu dan Yang Zi tidak di perusahaan, tapi asuransi untuk orang tua kalian. Aku tidak pernah menghentikannya. Aku sudah menyuruh Xiao Yu untuk memastikannya ke perusahaan asuransi. Biaya operasi tante kali ini masuk dalam klaim asuransi. Apakah kamu selama ini membayar asuransi untuk kita? Kenapa Yu Pengyue? Kenapa? Kamu masih bisa memperlakukan aku seperti ini? Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu pergi dulu. Tapi aku yakin kamu akan kembali, aku yakin. Kamu masih akan menganggap aku sebagai saudara. Masih percaya diri ya? Bukan aku percaya diri. Tapi aku percaya padamu, aku percaya padamu. Tidak akan melupakan teman-teman di 242. Sebenarnya aku dulu pernah melakukan beberapa hal yang tidak baik padamu. Waktu masih sekolah. Stop bos, biarkan yang lalu berlalu saja. Oke, aku juga melakukan banyak hal bodoh. Sebenarnya aku cukup menyesal. Sudah berlalu. Asal kamu masih menganggap aku sebagai saudara. Aku yakin kita masih punya kesempatan. Pasti akan merebut kembali.
Apa yang kita hilangkan? Chen Lao. Apa yang membuatmu panik? Aku tahu gerak-gerik Li Tengfei, apa yang dia lakukan. Penilaianku sebelumnya tidak salah. Dia benar-benar berkolusi dengan Yu Pengyue. Setelah mengundurkan diri langsung mendaftarkan perusahaan baru. Membuat aplikasi baru. Yang disebut musim kreatif. Apakah informasinya bisa dipercaya? Kamu masih tidak percaya. Li Tengfei ini sangat mengecewakanku. Benar kamu sudah sangat baik padanya. Tapi dia malah melompat sendiri mencari masalah. Dan Yu Pengyue itu benar-benar menganggap kita bodoh. Mengira kita akan tertipu lagi. Masalah ini, bagaimana kamu akan menanganinya? Tenang saja, sumber daya sekarang ada di tangan kita. Mereka berdua tidak akan bisa berbuat banyak, tunggu, aku menyelesaikan ini. Menjatuhkan mereka hanya masalah waktu. Tetap tidak boleh lengah. Kedua orang ini sangat berpengaruh. Terutama Yu Pengyue itu tidak tahu. Apa lagi yang akan dia lakukan? Bagaimana Yu? Kita sudah berunding beberapa kali. Kasih jawaban yang jelas ya Yu. Kamu dan Pak Li juga bisa dibilang ahli di industri ini. Permintaan kecil kami ini tidak berlebihan kan? Maaf, bisakah kami pertimbangkan lagi? Tenang, hari ini pasti akan memberikan jawaban yang jelas. Baiklah, kalian pertimbangkan lagi. Tapi jangan terlalu lama. Kami masih harus buru-buru ke bandara. Terima kasih, segera kami beri jawaban. Dayu. Kontrak ini tidak bisa kita tanda tangani. Kalau ditandatangani, bukan berarti kita menjual aset kita ke mereka. Tidak seburuk yang kamu katakan. Ini cuma perjanjian taruhan. Kalau performa sukses, kita semua bisa dapat bagian. Bonus besar kalau taruhan gagal. Paling-paling kita kehilangan aset kita sebelumnya. Benar kan? Paling-paling kita kehilangan aset kita sebelumnya. Kamu bisa saja ngomong begitu. Aku sih tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah uang 200.000 milik ibuku. Itu uang hasil jerih payah seumur hidupnya. Yang Zi, dengar dulu, kalau tidak menandatangani. Uang 200.000-mu ditambah beberapa juta dari aku dan Yoyan. Dan beberapa investasi kecil-kecilan semuanya. Tidak akan cukup untuk bertahan selama ini. Bukan tapi. Nanti uang 200.000-mu juga akan habis. Bukan Yang Zi. Aku tahu kamu khawatir dengan risiko perjanjian taruhan ini. Tapi Dayu benar. Sekarang adalah saat bersaing dengan kompetitor. Hanya dengan lebih banyak dana kita bisa lebih unggul. Dan aku sudah melihat perjanjian taruhannya. Selain bagian taruhan, harga yang ditawarkan Kataga Pahak ini cukup baik. Benar. Kap Pengyu, menurutmu ketiga orang ini? Apakah mata-mata yang disusupkan oleh Chen Husheng? Kalau tidak, kenapa mereka memaksa kita menandatangani perjanjian taruhan? Adik kecilku. Kak Pengyu tidak sebodoh itu kan? Aku tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau tidak yakin 100%, aku pasti tidak akan berhubungan dengan mereka. Tapi bagaimana kalau? Jangan khawatir, percayalah padaku. Bisa dibilang begitu, beberapa orang ini bahkan tidak ingin Chen Husheng tahu. Mereka yang berinvestasi di perusahaan kita. Kenapa? Itu karena tujuan investasi mereka tidak murni. Mereka bahkan tidak ingin perusahaan kita bisa berkembang dengan stabil. Mereka berharap suatu hari dibeli oleh Chen Husheng. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dari saham dalam waktu singkat, menyelesaikan keuntungan tinggi dari saham. Tapi kenapa ini tidak bisa diketahui orang? Kamu pikir julukan Chen Husheng sebagai raksasa bisnis disebut begitu saja? Dia orang yang sangat pendendam. Kalau dia tahu siapa yang mengambil untung darinya, bisakah dia membiarkan orang itu? Kalau begitu, seharusnya kita tidak menerima investasi mereka. Ini spekulasi. Entah itu investasi atau spekulasi, setidaknya mereka mau mengeluarkan uang. Dan itu adalah uang yang sangat kita butuhkan. Aku tanya kalian, kalau kita tidak menandatangani, bagaimana masa depan perusahaan kita? Taruhan dengannya. Yang Zi, kamu yakin? Yakin taruhan dengannya.
APA yang tidak berani kita taruhan dulu kita tidak punya APA. Bukan juga bisa menciptakan jalan keluar. Sekarang kita punya merek, punya pengalaman, punya klien, punya jaringan. Apalagi yang tidak bisa kita lakukan? Yang utama ada kamu. Ada bos, ada Yoyan, ada Taisen, ada Xiaoyu, ada Zishan. Semuanya ada di sini. Yang utama kita bersama. Apa yang tidak berani, kita taruhkan taruhan. Aku tunggu kata-katamu. Ya, kita taruhan dengan mereka. Kalau berhasil kita bisa untung dari mereka. Selama kita bersama saling mendukung, saling percaya, aku akan taruhan bersama kalian. Ayo. Ayo, ayo. 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 Taruhan. IQ. Harus tenang. Belakangan ini Yu Pengyue dan teman-temannya tidak tahu dari mana dapat investasi. Berbagai kegiatan mereka sangat sukses. Katanya, sudah ada pengiklan yang tidak tahan dan menghubungi mereka. Pak Chen, tenang saja. Saya pasti akan menekan momentum mereka. Menekan atau tidak itu tidak penting. Saya mencari Anda hanya ingin mengingatkan Anda. Jangan sampai situasi sementara membuat Anda buta. Ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan. Anda pikirkan, Yu Pengyue dan timnya membuat kantor virtual, merekrut pekerja, bahkan tidak perlu membayar sewa kantor. Biaya tenaga kerja juga jauh lebih kecil dari kita. Kita tidak boleh menggunakan kelemahan kita untuk melawan keunggulan mereka. Pak Chen, saya akan mencari cara. Pasti tidak bisa membiarkan mereka berjalan lancar seperti ini. Beberapa hal jika tidak bisa diselesaikan di dunia bisnis, maka carilah cara lain. Maksud Anda orang yang pintar. Anda pasti bisa menemukan caranya. Pak Chen, saya akan berusaha. Setelah Anda bergerak, saya di sini juga harus bergerak. Teng Fei. Datang? Kenapa kamu? Ying Chun, ini aku. Aku Shimin, aku datang melihatmu. Anda salah orang, aku tidak kenal kamu. Silakan keluar. Ying Chun, jangan terlalu emosional ya. Jangan panggil aku Ying Chun. Baiklah. Mau dipanggil apa? Kalau begitu aku panggil kamu Ibu Li saja. Ibu Li. Jangan marah, aku datang hari ini. Ada urusan denganmu. Meskipun kita sudah bercerai bertahun-tahun, tapi kita pernah jadi suami istri. Sekarang kamu sakit sejujurnya. Di dalam hatiku, sungguh tidak enak. Penyakit seorang wanita desa seperti aku. Tidak perlu. Anda bos besar dari grup Yulan khawatir. Ternyata Anda tahu semua tentangku. Aku melihatmu di perusahaan Qifei. Sudah bertahun-tahun berlalu. Tidak menyangka. Sekarang bos besar Chen Husheng adalah Chen Ximin dulu, yang selalu menghadap tanah dan membelakangi langit. Ya. Kita semua sudah berubah. Anda juga sudah tua banyak. Aku tahu tahun-tahun ini Anda pasti banyak menderita.
Aku tidak menderita, karena aku punya anak. Kami berdua hidup dengan baik. Aku tahu Anda membenciku. Anda bilang pada anak saya bahwa saya sudah mati. Mati di luar sana sendirian. Bahkan jenazahnya tidak bisa dibawa pulang. Anda juga membuatnya memakai margali. Bahkan membuatnya mengira ayah kandungnya juga bermargali. Bisa mempertahankan rangkaian kebohongan ini selama lebih dari 20 tahun. Sungguh sulit untuk Anda. Di dalam hatiku, Chen Ximin yang tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, sudah mati. Yang hidup adalah menantu keluarga Kuo, yang bernama Chen Husheng. Ying Chun tidak. Ibu Li. Ibu Li jangan marah. Ada apa? Kita bisa bicara pelan-pelan. Apa lagi yang bisa kita bicarakan? Pergi-pergi. Anda tidak ada yang ingin bicara dengan saya tapi saya ada yang ingin bicara dengan Anda. Tentang anak saya. Teng Fei. Dia bukan anak Anda. Aku tidak akan membiarkannya mengakui kamu. Kamu sekarang kondisi tubuhmu tidak baik. Hal ini, aku sementara tidak akan berdebat denganmu. Tapi karena aku sudah tahu dia adalah anakku. Dia memiliki hubungan darah denganku. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Aku siap dengan tindakan nyata untuk menebus kesalahan yang telah kulakukan di masa lalu. Untuk mendapatkan kembali apa yang pernah hilang dariku. Kamu mau bagaimana? Aku memperingatkanmu. Jangan macam-macam dengan anakku. Di sini ada 2 juta. Cukup untuk operasimu yang berikutnya. Dan pemulihan setelah operasi. Agar Teng Fei tidak perlu lagi bolak-balik untuk biaya operasimu. Harap kamu terima. Kamu pikir dengan uang bisa menebus dosamu. Membawa anakku pergi kamu jangan harap. Jangan salah paham. Aku hanya ingin anakku. Tidak perlu repot-repot untuk hal kecil ini. Ngomong-ngomong, selain 2 juta ini, aku akan memberimu lebih banyak. Aku ulangi sekali lagi. Dia bukan anakmu. Aku tidak peduli, dia juga tidak peduli. Silakan kamu pergi-pergi. Lihat waktunya Teng Fei. Sebentar lagi akan datang menemukan. Apa maksudmu? Kamu masih ingin bertemu dengannya. Aku sekarang akan menelponnya. Ling Chun. Jangan terlalu egois. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan Teng Fei. Dari kecil sampai besar selain kemiskinan. Selain diremehkan orang, apalagi yang bisa kamu berikan padanya? Masa depannya. Apalagi yang bisa kamu berikan padanya? Kamu pikirkan baik-baik. Aku akan datang lagi.
yang tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Chen Ximin sudah mati. Yang masih hidup adalah menantu laki-laki keluarga Kuo yang menikah ke keluarga istri. Namanya Chen Husheng, dia bukan anakmu. Aku tidak peduli, Teng Fei juga tidak peduli. Sejak kecil selain kemiskinan, selain membuat orang memandang rendah, apalagi yang bisa kau berikan padanya? Teng Fei, tahanlah. Segera sampai. Terjadi hal seperti ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mohon padamu. Selama ada ibu, tidak ada yang bisa mengganggumu. Membuatmu tidak berprestasi, membuatmu tidak berprestasi, membuatmu tidak berprestasi. Ibu jangan menangis. Lain kali aku pasti dapat nilai 100. Lihat apa yang ibu beli untukmu. Kue persik ibu makanlah. Kamu yang makan. Kamu yang makan dong. Ibu tidak suka makan. Ibu. Aku diterima lihat. Universitas Jinghua Utara. Anak Li Teng Fei. Ibu Anda sudah bekerja keras. Anak kamu tenang saja. Biaya kuliah aku yang akan atur. Ibu. Sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Anak. Ibu ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Ada apa besok saja? Kamu harus istirahat. Ibu tidak bisa tidur. Ibu minta maaf padamu. Ayahmu masih hidup. Dia tidak mati. Ibu jangan bicara lagi. Aku sudah mendengarnya. Kamu sudah mendengarnya. Bisakah kamu memaafkan ibu? Ibu minta maaf padamu, anak. Ibu. Ibu minta maaf padamu. Ibu. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya merasa kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, sehingga kamu tidak perlu menyimpannya sendiri. Bahkan jika dia adalah ayahku, apa lagi yang bisa dilakukan? Sejak kecil, saya tidak pernah menghabiskan uangnya sepeser pun. Tidak pernah makan masakannya. Juga tidak pernah merayakan ulang tahun bersamanya. Meskipun Anda memberitahu saya tidak akan meninggalkan Anda. Anak. Tapi bagaimanapun dia adalah ayahmu. Kamu masih muda, saatnya untuk berprestasi. Ibu tidak ingin menghalangimu. Ibu jangan bicara lagi. Saya tidak akan mengakuinya. Dan tidak akan meninggalkan Anda. Saya ingat. Ketika saya demam. Anda yang membawa saya berjalan beberapa kilometer. Untuk berobat, bukan dia. Saya ingat. Ketika saya sendirian di luar, Anda yang khawatir saya tidak makan dan tidak tidur nyenyak, bukan dia. Saya ingat. Anda yang menghemat uang untuk berobat sendiri, agar saya bisa kuliah. Bukan dia.
Ibu, meskipun kita miskin, tapi kita tidak mau uangnya. Anak akan merawat Anda. Anak. Anakku yang baik. Anak bisa merawatmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Sepertinya rumah ini masih atas namaku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu harusnya memberitahu dulu, agar aku bisa menyuruh Xiao Jiang menjemputmu. Bagaimana aku berani? Xiao Jiang kan orang kepercayaanmu, Chen. Bagaimana aku berani menyuruhnya seenaknya? Nyonya, apa yang kamu bicarakan? Kita ini suami istri. Mengapa harus dibedakan begitu jelas? Benarkah? Sungguh tidak perlu dibedakan begitu jelas. Mei ini baik-baik saja. Kamu ini sedang main apa lagi? Baik-baik saja, baik-baik saja. Kamu pergi ke rumah sakit untuk apa? Mei, aku memang pergi ke rumah sakit. Dia sekarang sakit parah. Aku hanya melakukan sedikit kebaikan. Kamu juga tahu kita ini. Sudah 30 tahun tidak bertemu, kamu pasti tidak akan karena hal kecil ini datang ke sini untuk menuntutkan. Itu benar. Saya juga tidak akan karena hal kecil ini menuntut. Sebenarnya saya bilang ya. Bagaimana sebenarnya Ling Chun? Saya sama sekali tidak peduli. Tapi, dia sepertinya punya anak yang bekerja sebagai CEO di perusahaanmu. Benarkah ada hal ini? Ya. Yang kamu maksud adalah Li Tengfei. Dia dulu di perusahaan. Lalu di mana dia sekarang? Saya ingin bertemu dengannya. Dia sekarang sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya. Kenapa pekerjaan yang bagus ini? Lagi pula ada orang baik seperti kamu yang merawatnya. Kenapa dia mengundurkan diri? Apakah perusahaan tidak bisa menerimanya? Atau nanti CEO dari grup Yulan juga akan bernama Li? Nyonya, tidak ada hal seperti itu. Saya juga tidak akan menyembunyikan dari kamu hal ini. Saya juga baru tahu. Saya sedang memikirkan bagaimana memberitahumu. Kalau terlalu banyak takut kamu khawatir. Kalau terlalu sedikit takut kamu tidak tenang. Hari ini kamu datang. Mari kita bahas hal ini sampai tuntas. Saya bersumpah. Saya Chen Husheng sudah bukan Chen Ximin yang dulu lagi. Dengan Ling Chun dan Li Tengfei sama sekali tidak ada hubungan. Kalau begitu, kamu benar-benar rela melepas anak kandungmu itu? Apa yang tidak rela? Ya, saya adalah ayah kandungnya. Tapi kami tidak punya perasaan. Sama sekali tidak. Saya merasa bahwa antara manusia itu berbicara tentang perasaan. Bukan hanya tentang hubungan darah lagi pula. Li Tengfei ini, apakah benar anak kandung saya? Sekarang juga tidak bisa dipastikan kan? Kamu si rubah tua ini tak pernah jujur. Biar aku yang bilang untukmu. Di matamu, hubungan antar manusia bukan soal perasaan, bukan juga soal darah, tapi soal kepentingan. Jadi ingat ya, akarmu ada di mana, kepentinganmu ada di mana. Kalau begitu kamu tak akan bingung buat kesalahan. Iya. Benar kata Nyonya. Gimana kali ini?
Sudah dengar jelaskan? Kalau sudah jelas keluar aja. Kok kamu di sini? Dia datang cari kamu. Tapi ketemu aku dulu. Menurut pemahamanku tentangmu, kurasa lebih baik dia hadapimu langsung. Biarkan dia putus asa. Jadi aku suruh dia tunggu kamu. Ini lebih baik buat kamu, aku dan dia. Agar tak ada masalah nanti. Mungkin ada salah paham. Aku datang cari Pak Chen. Untuk mengembalikan sesuatu. Waktu mengundurkan diri dulu. Tak sempat bilang sama Nyonya. Maaf ya. Pak Chen. Selama ini. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya. Terima kasih. Pak Chen. Bagaimanapun. Terima kasih sudah mau menjenguk ibuku. Terima kasih. Pak Chen. Tak ingin mengganggu kebersamaan keluarga. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Orang belum mati udah membungkuk 3 kali. Ini jelas-jelas pamitan sama jenazahmu. Tapi memang sih, menurut cerita ibunya, kamu sudah lama dianggap mati. Kuo Meiying. Kamu keterlaluan. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri diam? Kenapa tidak segera mengejarnya dan mengawasinya? Baik Nyonya. Yang Mulia Chen, pelan-pelan Nyonya menyuruh saya. Pengkhianat. Bukan Yang Mulia Chen. Anda salah sangka pada saya. Sungguh bukan saya yang melaporkan. Anda beri saya 10 nyali. Saya pun tidak berani mengatakannya. Lagi pula yang tahu hal ini. Bukan hanya saya sendiri. Fei Fei. Si jalang ini cepat atau lambat akan saya habisi. Dan kamu juga. Yang Mulia Chen mau kemana saya antar?